Hello Teknolovers, belum selesai kasus Verdi Sambo. Tragedi Kanjuruhan, malah nambah daftar hitam catatan buruk institusi kepolisian. Lagi-lagi polisi, kalau yang ini apakah oknum atau institut kepolisiannya ya? Kabarnya Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa Putra ditangkap lantaran kasus narkoba yang menyeret namanya. Kapolri Jenderal Sigit Prabowo telah mengkonfirmasi terkait penangkapan Teddy oleh Propam Polri. Sebelum ditangkap, sesuai jadwal, Irjen Teddy Minahasa akan menghadiri acara pengarahan Presiden Joko Widodo kepada Pati Mabes Polri, Kapolda, dan Kapolres se-Indonesia. Acara tersebut dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, pada 14 Oktober 2022. Nama Teddy Minahasa cukup terkenal karena selama tugasnya sebagai anggota polisi, ia banyak memberantas mafia-mafia judi. Apalagi baru-baru ini namanya semakin dikenal publik lantaran ditunjuk untuk menggantikan Irjen Niko Afinta yang dicopot jabatannya akibat buntut dari tragedi Kanjuruhan, Malang yang terjadi pada 1 Oktober 2022. Teddy diangkat menjadi Kapolda melalui surat telegram Kapolri nomor ST21349/Kap/2022. Teddy rencananya akan mengambil alih posisi itu minggu depan pasca ditunjuk. Tapi sayang, sebelum naik tangga malah jatuh. Kapolri Listio Sigit telah memastikan penempatan atau pengambil alihan posisi Kapolda Jawa Timur oleh Teddy Minahasa dibatalkan. Padahal nih guys, Teddy Minahasa tercatat pernah menduduki beberapa jabatan penting. Karir mulusnya bisa dilihat dari beberapa jabatan bergengsi yang pernah diembannya. Ia pernah menjadi ajudan Wakil Presiden RI Yusuf Kala. Ia kemudian menjabat sebagai staf ahli Wakil Presiden RI, Karopaminal, Divpropam Polri, Kepala Kepolisian Banten, Wakil Kepala Kepolisian Lampung, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat, dan terakhir atau saat ini adalah sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur. Dalam perjalanan karirnya, Irjen Teddy diketahui memiliki banyak pengalaman di bidang lalu lintas. Tidak hanya sukses di dunia kepolisian, Teddy Minahasa juga saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Harley Davidson Club Indonesia atau HDCI pada periode tahun 2021 hingga 2026. Nah, selain itu, baru-baru ini juga tepatnya pada tanggal 16 Juni 2022 kemarin, Teddy Minahasa dianugerahi gelar adat Tuanku Bandaro Alam Sati yang diberikan oleh Tampuak Tangkai Alam Minangkabau, Pasukuan Piliang Nagari Tuo Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Penyerahan anugerah tersebut tertuang dalam keputusan nomor 146/SK TTAM 2022. Menariknya, Merti Kushandayani, istri Teddy juga mendapat gelar adat yakni sebagai Putri Sidayu Alam. Riwayat jabatan. Pada tahun 2008, Kasubdit Regiden Ditelantas Polda Jawa Tengah. Pada tahun 2008, Kabid Regiden Ditelantas Polda Metro Jaya. Pada tahun 2011, Kapolres Malang Kota. Pada tahun 2013, Kaden C. Ropaminal Divpropam Polri. Pada tahun 2014, Ajudan Wapres. Pada tahun 2017, Staf Ahli Wakil Presiden RI. Pada tahun 2017, Karopaminal Divpropam Polri. Pada tahun 2018, Kapolda Banten. Pada tahun 2018, Wakapolda Lampung. Pada tahun 2019, Sahli Jemen Kapolri. Pada tahun 2021, Kapolda Sumatera Barat. Pada tahun 2022, Kapolda Jawa Timur. Pada tahun 2022, Patianma. Penasaran dengan sosoknya dan kekayaan yang katanya nih menjadi polisi paling kaya di Indonesia? Coba kita lihat. Sesuai namanya, ternyata Teddy Minahasa Putra berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara pada 23 November 1970. Atau tepatnya saat ini berumur 52 tahun. Tentu saja ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1993. Next, jangan kaget ya, Teddy Minahasa merupakan polisi terkaya versi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN. Teddy dikabarkan melaporkan harta kekayaannya ke pihak KPK pada 26 Maret tahun ini sebagai Kapolda Sumatera Barat. Nah, berdasarkan LHKPN, jumlah total kekayaan Teddy adalah Rp29.974.417. Sebagian besar sumber kekayaannya didapat dari harta berupa tanah dan bangunan di sejumlah daerah di Indonesia yang totalnya mencapai 25 miliar rupiah. Tercatat, Teddy menguasai 53 bidang tanah dan bangunan. Adapun tanah dan bangunan yang dimiliki Teddy yang memiliki surat-surat terletak di Pandeglang, Pasuruan, hingga Malang.
Kalau begitu yang tidak tertulis berarti banyak ya? Pertanyaannya, itu milik Bapak atau bukan sih? Kok surat-suratnya nggak ada? Oh iya, Teknolovers, tadi juga melaporkan kepemilikan kendaraan berjumlah 4 alat transportasi dengan total 2,75 miliar rupiah. Adapun jenis 4 kendaraan tersebut adalah mobil Jeep Wrangler keluaran tahun 2016 senilai 750 juta rupiah. Toyota FJ 55 tahun keluaran 1970 senilai 75 juta rupiah. Toyota Land Cruiser HD J80R keluaran tahun 1996 senilai 600 juta rupiah. Motor Harley Davidson Solo keluaran tahun 2014 senilai 650 juta rupiah. Bukan cuma itu, tadi dikabarkan memiliki harta bergerak lainnya sebesar 500 juta rupiah, surat berharga senilai 62,5 juta rupiah, serta kas dan setara kas senilai 1,5 miliar rupiah. Wajar saja kemudian ia disebut sebagai polisi paling kaya di Indonesia. Ada informasi terbaru nih. Dilansir dari Tempo.co, Teddy Minahasa diduga menerima jatah 300 juta rupiah per kilogram dari sabu yang dijual. Dari penangkapan 3 orang pelaku terkait kasus narkoba, polisi kemudian mendapatkan keterangan kalau barang haram tersebut berasal dari salah satu anggota polisi yang berpangkat Bribka. Nah, dari situlah polisi selanjutnya melakukan pendalaman dan pengembangan dan menemukan ada keterlibatan salah satu polisi berpangkat komisaris polisi yang merupakan seorang kapolsek. Selanjutnya, polisi akhirnya mendapat nama Irjen Teddy Minahasa yang ternyata ikut terlibat dalam bisnis gelap tersebut. Bisnis bubur ayam maksudnya. Pasalnya, sabu-sabu yang dijual oleh Teddy Minahasa seharga 400 juta rupiah hingga 800 juta rupiah. Dan keuntungan yang didapatkan adalah sebesar 300 juta rupiah per kilogram sabu. Dan polisi telah menetapkan total 11 tersangka dalam kasus perdagangan narkoba yang melibatkan Inspektur Jenderal Teddy Minahasa. Ke-11 tersangka terdiri dari 6 warga sipil, 5 sisanya anggota Polri. Demikianlah ulasan mengenai perjalanan karir dan kekayaan Teddy Minahasa. Sepertinya institut kepolisian di negara kita mesti benar-benar berbenah ya, Teknolovers. Jangan sampai hashtag emosi tidak percaya polisi muncul setelah tagar hashtag percuma lapor polisi. By the way, jangan lupa like, comment, dan share video ini. See you!